Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, salam paseduluran. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport dan mendukung Makrifat Jawa Channel. Pada kesempatan kali ini, tidak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak keberkahan hidup di alam semesta ini. Rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada leluhur-leluhur kita, kepada sesepuh bini sepuh kita, dan kepada guru-guru kita yang telah banyak membimbing dan memberi pencerahan dalam kita menjalankan pelaku kehidupan di dunia ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin berbagi tentang tata cara paling mudah dalam mensugesti pikiran kita atau mensugesti diri kita. Cara ini bisa sampean lakukan di saat sampean melakukan meditasi, tetapi sangat susah mensugesti diri panjenengan sendiri karena masih terbawa rasa yang ada dalam diri sampean sendiri, masih terombang-ambing, masih sering masuk ke alam bawah sadar, sehingga melihat berbagai penampakan, berbagai gambaran, berbagai fenomena yang sebenarnya itu adalah alam bawah sadar kita sendiri. Yang di saat tujuan kita untuk mensugesti, malah kita terjerumus ke halusinasi. Nah, di saat meditasi kita tidak menemukan titik untuk memprogram diri atau mensugesti diri kita, di sini saya bagikan tata cara yang sangat mudah, yang real, yang bisa dilakukan siapapun secara logis, tidak ada unsur gaibnya. Dan bisa dibuktikan dan dipraktekkan sendiri-sendiri. Bagaimana Kang caranya agar kita lebih mudah mensugesti diri kita sendiri? Cari sesuatu yang bisa meyakinkan diri panjenengan. Di saat panjenengan berada di situ atau mendatangi tempat itu, motivasi dalam diri sampean itu bangkit. Sebagai contoh, makam leluhur, makam kedua orang tua, sungkem kepada kedua orang tua, dan makam-makam yang dianggap keramat lainnya. Di situ sampean datang bukan untuk meminta, tetapi tempat itu sampean jadikan tempat satu titik yang di saat sampean berada di situ, itu akan membangkitkan motivasi atau sugesti dalam diri sampean. Sebagai contoh seperti itu. Di saat kehidupan sampean sedang terpuruk, sampean sungkem kepada kedua orang tua sampean. Minta doa, restu orang tua, dan minta ampunan kepada kedua orang tua. Lalu datang ke makam leluhur panjenengan.
Nah, setelah melakukan itu, sampai mendapatkan perubahan yang drastis dalam hidup panjenengan. Nah, ini bisa sampai jadikan titik sugesti dalam diri panjenengan. Nanti di saat berikutnya sampai mengalami terjatuh lagi, terpuruk lagi, itu yang harus sampai lakukan. Sungkem ke orang tua dan makam leluhur. Itu sebagai sugesti dalam diri panjenengan, meningkatkan motivasi dan keyakinan diri panjenengan. Bahkan bisa sampean lakukan di saat sampean melakukan usaha, bisnis atau apapun. Agar tidak mudah merosot, tidak mudah tumbang, tidak mudah bermasalah. Ini bisa sampean lakukan sebagai sugesti untuk mempertahankan apa yang sampean miliki ataupun menjaga keyakinan dalam diri panjenengan sehingga tidak mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang lain. Contoh, setiap sebulan sekali saya harus sungkem kepada orang tua. Dan di situ sampai menanamkan diri. Di saat saya sungkem ke orang tua, tidak akan ada yang bisa mengganggu diri saya. Dengan serangan gaib ataupun serangan apa, tidak akan mampu. Itu sebagai sugesti dalam diri. Tidak harus meditasi, tapi itu bisa. Di saat sampean kesulitan melakukan meditasi. Nah, itu bisa sering sampean lakukan seperti itu. Sehingga apa? Menjaga keyakinan diri sampean. Selalu terjaga oleh motivasi ataupun sugesti yang positif dari sampean sungkem ke orang tua itu tadi. Contoh lagi, dagangan sedang sepi. Saya harus nyekar atau datang ke makam leluhur saya. Di saat saya datang ke makam leluhur saya, setelah itu nanti usaha saya akan lancar kembali. Nah, ini juga bisa jadi sugesti. Dan di saat itu sering dilakukan, itu akan menjadi sebuah pagar yang luar biasa dalam diri kita. Sehingga kita memiliki keyakinan yang tidak mudah ditembus oleh orang lain. Saya sendiri seperti itu. Di saat saya sakit parah tidak mudah sembuh atau tidak sembuh-sembuh saya minum obat. Saya itu cuma punya sugesti. Kalau saya dipijit oleh bapak saya akan sembuh. Sampai sekarang saya kalau sakit susah sembuh itu saya datang ke bapak saya cuma suruh mijit, entah itu sebentar 5 menit atau apa, itu ya sembuh. Nah, itu cara kita mensugesti diri kita dengan cara mudah, tidak pakai rapalan, tinggal sampai mau melakukan atau enggak. Dan keyakinan sampai di saat mensugesti diri dengan sarana itu tadi kuat atau tidak, itu sebenarnya sugesti diri yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak kita ajarkan agar apa? Dia memiliki motivasi, semangat, keyakinan yang tinggi di saat ingin meraih cita-citanya. Dan sering diajak seperti itu. Diajari mensugesti diri sendiri. Karena kekuatan yang ada dalam diri kita, selama kita masih yakin dan percaya dengan diri kita, dan memiliki sugesti-sugesti yang positif, maka jalan kehidupan kita pun
juga akan positif. Jadi tidak susah di saat kita meditasi dengan diam, dengan mencari ketenangan, dengan suwung, dengan semedi, dengan mencari tempat yang hening, tapi tidak menemukan solusi dalam memprogram diri atau mensugesti diri, yaitu tadi saya kasih tahu solusi, cara yang mudah banget. Simple, mudah, hasilnya pasti luar biasa, sampai bisa merasakan sendiri. Karena saya sudah merasakan, bukan hanya saat saya sakit, bahkan di saat rezeki saya mulai surut, saya meyakini di saat saya sungkem kedua orang tua saya dan minta restu, doanya akan merubah rezeki saya. Itu ya memang saya alami. Karena apa? Kita sudah memiliki program positif untuk mengalahkan energi negatif yang masuk dalam diri kita. Bisa juga sampai kalau saya setiap malam Jumat datang ke makam kakek saya atau buyut saya, rezeki saya tidak akan surut, itu bisa. Itu program namanya. Kita minta pada makamnya, enggak. Itu jadikan sugesti atau motivasi buat panjenengan. Selain sampean nanti bakti sama leluhur karena sering datang ke makam, sering menyambangi, sering silaturahmi ke situ, leluhur pun akan menjangkungi panjenengan. Ada sisi yang lebih besarnya lagi, sampai memiliki sugesti dan motivasi dengan datang ke situ, sehingga bisa menjadi energi positif dalam diri panjenengan. Yaitu mulai cobalah, sampean coba. Sampean jangan percaya saya, tapi sampean coba. Dan itu tidak hanya sekali dilakukan. Sampean harus mengulangnya untuk sampai ke titik yang klik, sehingga nanti bisa jadi kebiasaan sampean dan menjadi sugesti yang kuat dalam diri panjenengan, sehingga panjenengan tidak mudah dipengaruhi sugesti-sugesti dari luar yang bersifat energinya negatif. Itu bisa sampean lakukan. Sangat mudah, simple, tanpa meditasi, tanpa mantra, tanpa tirakat. Kembali ke diri kita, mau melakukan atau tidak. Soal hasilnya, jalankan dulu, nanti sampean rasakan sendiri hasilnya, daripada sampean mendengar cerita tentang diri saya. Karena saya sudah mengalami, saya ceritakan. Dari saya terima kasih, semoga ada manfaatnya buat panjenengan semua, buat panjenengan yang susah mensugesti diri sampean sendiri, agar kehidupan sampean berubah, makmur, sukses, dan selalu memiliki keyakinan yang luar biasa. Dari saya terima kasih. Salam rahayu, 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 sagung dumadi. Matur sembah nuwun.